Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, di era penyelesaian amanat agung ini, kita telah menerima mandat untuk memuridkan sesuai dengan Matius 28 ayat 18-20a yang berbunyi, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Tuhan pada hakikatnya memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa murid dan bukan menjadikan semua bangsa jemaat. Namun, dalam praktiknya, seringkali gereja hanya berhenti pada tahap mengumpulkan orang, bukan membentuk murid. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai komunitas profesional yang memuridkan. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam kekristenan masa kini adalah memisahkan antara kehidupan rohani di gereja dengan kehidupan sehari-hari di dunia profesional, termasuk di dalam komunitas Kristen seperti kelompok sel atau KUL. KUL seringkali hanya berhenti di level persekutuan dan bukan pemuritan. Akibatnya, iman tidak berbuah secara nyata dalam kehidupan. Padahal, amanat agung tidak terbatas hanya di ruang ibadah. Kata pergilah mengarah pada segala bidang kehidupan. Komunitas yang memuridkan seharusnya hadir di tempat di mana kehidupan jemaat dijalani,
seperti di marketplace. Lantas, bagaimana kita dapat membangun komunitas yang memuridkan? Ada 3 langkah yang dapat dilakukan untuk membangun komunitas yang memuridkan. Langkah pertama ialah membangun komunitas yang berpusat pada Kristus dan pengajarannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mengajarkan kita bahwa fondasi utama komunitas ialah Kristus yang diberitakan melalui Injil, yakni kehidupan, kematian, kebangkitan, dan tuntutan mengikut Yesus. Tanpa pengajaran yang berpusat pada Kristus, komunitas akan menjadi aktif namun dangkal, seperti yang terjadi di banyak persekutuan profesional. Banyak komunitas profesional Kristen gagal memuridkan karena terlalu fokus pada networking, kesuksesan, atau motivasi karir tanpa menjadikan Kristus sebagai pusat. Pada akhirnya, komunitas akan kehilangan arah rohani. Maka dari itu, kita harus memastikan setiap kelompok sel digerakkan oleh visi Kristus, bukan hanya sekedar program. Kegiatan seperti komunitas doa, diskusi firman, atau mentoring rohani yang berfokus pada Kristus juga dapat dibangun di marketplace tempat kita berada. Karena ukuran keberhasilan bukan hanya dari kehadiran atau angka, tetapi juga dari transformasi karakter dan ketaatan pada ajaran Kristus. Langkah kedua, menciptakan relasi yang menajamkan, berintegritas, dan transformasional. Seperti yang dikatakan oleh Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Demikian juga dalam hidup berkomunitas, penajaman dan gesekan pasti terjadi untuk pertumbuhan. Hingga pada akhirnya, orang dunia pun dapat mengakui atau bersaksi bahwa kehidupan orang percaya telah mencerminkan hikmat atau kedewasaan sesuai yang terdapat dalam Kolose 4 ayat 5. Proses pemuritan tidak cukup hanya dengan dukungan emosional saja, tetapi harus mendukung perubahan karakter, integritas, dan etika hidup. Komunitas seperti inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk membantu profesional Kristen bertahan dalam integritas, khususnya di marketplace. Menjadikan komunitas sebagai tempat yang aman untuk saling menegur, mendoakan, dan menguatkan dalam tekanan nyata kehidupan kerja adalah keharusan. Tibalah pada langkah ketiga, yaitu memuridkan dengan orientasi pengutusan dan multiplikasi. Pola pemuritan yang sejati harus berlapis dan berkelanjutan, seperti yang Paulus katakan dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Pemuritan seharusnya tidak berhenti di ruang internal gereja, tetapi berujung pada pengutusan di dunia nyata, termasuk di marketplace. Hasilnya, dunia dapat melihat terang Kristus melalui perbuatan nyata orang percaya. Visi pengutusan menjadi hal yang penting agar tidak terjebak dalam komunitas yang stagnan dan pasif. Gereja memiliki andil dalam melatih jemaat untuk menjadikan profesi sebagai ladang pelayanan juga, agar banyak bermunculan pemimpin berkarakter Kristus di lingkup marketplace. Saudara, mari kita evaluasi. Apakah selama ini komunitas yang kita miliki sudah memuridkan? Sebab komunitas yang memuridkan sangatlah penting bagi kehidupan Kristen. Gereja yang kuat di hari Minggu tetapi lemah di hari Senin sampai Sabtu menunjukkan gagalnya pemuritan. Sebaliknya, komunitas yang memuridkan akan menghasilkan murid Kristus yang bercahaya di seluruh aspek kehidupan, termasuk di marketplace. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara, di Alkitab ada dituliskan tentang 2 golongan orang yang sama-sama masuk ke dalam bait Allah. Yang pertama itu adalah seorang ahli Taurat, seorang Farisi, dan satu lagi itu seorang pemungut cukai. 2 orang masuk sama-sama, saudara, ke dalam bait Allah. Namun, saudara, hasilnya itu sangat berbeda. Orang Farisi dan pemungut cukai itu, saudara, bisa mewakili kita loh di dalam gereja, bisa mewakili sikap dan karakter daripada
orang-orang ini. Nah, saudara, Farisi ini digambarkan oleh Tuhan Yesus, dia datang berdoa. Pemungut cukai juga datang untuk berdoa. Tapi beda doanya. Orang Farisi itu datang berdoa dengan apa? Dengan bangganya, dengan sombongnya, dia mempromosikan siapa dirinya. Aku ini orang yang setia loh. Aku ini orang yang rajin ke gereja. Aku ini orang yang pokoknya semua aku. Taat, setia, aku puasa, dia bilang. Aku bayar perpuluhan. Semua aku lakukan. Tapi datang satu orang yang lain. Siapa dia? Pemungut cukai. Ditulis dalam Alkitab. Dia bilang, aku ini pendosa. Bukan hanya berdosa loh. Kalau berdosa itu orang hanya melakukan dosa. Tapi dia menyebut dirinya sendiri pendosa. Artinya no hope. Kalau nggak ada Tuhan yang nolong aku. Jadi artinya dia datang, dia butuh apa? Butuh jalan keluar dari Tuhan. Tuhan, ini aku. Ayo, aku ini nggak bisa apa-apa. Engkaulah yang. Tapi yang satu datang enggak, Tuhan. Artinya yang satu menggambarkan jasanya. Apa yang dia lakukan untuk Tuhan. Jadi Tuhan, kamu mesti imbalin nih apa yang kulakukan. Kita lihat dulu, saudara, ayat-ayatnya dulu. Klik. Nah ini saudara, kelihatan nggak ya? Agak kecil sih ya. Kelihatan ya? Ya, oke. Saya juga kelihatan sih. Ayo kita baca sama-sama yuk. Lukas 18 ayat 9. 1, 2, 3. Yesus juga menyampaikan perumpamaan ini pada yang menganggap diri mereka benar dan memandang rendah orang lain. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah dan yang lain adalah seorang pengumpul pajak. Orang Farisi itu berdiri dan mengucap doa tentang dirinya. Ya Allah, aku berterima kasih kepadamu karena aku tidak seperti orang lain. Seperti pemeras, penipu, penjina, atau bahkan seperti pengumpul pajak ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan perpuluhan dari seluruh penghasilanku. Akan tetapi si pengumpul pajak itu yang berdiri agak jauh itu loh, bahkan tidak memandang ke langit, hanya nunduk aja kepalanya. Sebaliknya ia memukul-mukul dadanya sambil berkata, ya Allah, belas kasihilah kepadaku, si pendosa ini. Aku berkata kepadamu, pengumpul pajak ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang lebih dibenarkan daripada orang Farisi itu. Sebab orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan orang yang merendahkan diri akan Saudara, ada nggak hidup kita ini kadangkala kita itu memandang orang lain nggak levelnya kita? Tadi di tim care saya cerita dikit. Nah, itu jadi pergumulan saya. Setiap orang itu ada pergumulannya loh saudara. Karena apa? Karena memang Tuhan itu fakta dan logikanya memang Tuhan pakai saya untuk jadi rasul buka-buka gereja kemana-mana. Jadi kalau ketemu di WC di mana, Pak Im, wah ini dia kenalin temannya mungkin nggak kenal gitu. Ini foundernya Bekasi dulu nih. Yang pertama buka Bekasi ini. Sebetulnya yang pertama enggak, masih ada engkong-kong yang dulu buka di Bekasi. Nah, gereja kita lain itu ini nih yang itunya. Nah, saudara, kadang-kadang di sininya ada loh rasanya. Rasa itu ya, rasa bangga. Bangga itu kan sombong, saudara. Betul kan? Bangga itu sombong enggak? Sombong. Nah suatu kali kalau ke SICC gitu jalan ketemu orang, kok nggak ada yang muji ya, ada rasa hilang ya.
Nah itu artinya sombong itu udah nempel dalam hidup saudara. Itu pergumulan saya. Nah sehingga pada waktu orang ngundang-undang khotbah saya di tahun ini saya lihat, wah ini ayo founder datang dong ke gereja kita berita ini. Nah saya mau ngomong apa? Saudara, saya datang ke Tuhan, Tuhan kasih saya satu hal cuma. Sering saya katakan, sebetulnya hanya waktu Tuhan panggil saya itu mau. Kalau Tuhan panggil saya nggak mau, dia bisa pakai Hengki dari Palembang buka di Padang. Dia bisa pakai siapa saja. Dia bisa pakai Pak Wisnu dari Jakarta datang sono. Tapi karena saya mau mendengar panggilan itu, Tuhan bilang oke, ini rencananya. Saudara, jadi hidup kita itu nggak ada apa-apanya sebetulnya. Setelah saya renungkan, apa sih kekuatan saya buka Padang, nggak ada tuh. Nggak ada apa-apa. Nah, saudara, oleh sebab itu kita lihat, yuk klik yuk. Nah, jadi saudara di gambar itu tadi yang kita baca tadi di Lukas 18 ayat 9 sampai 14 tadi. Itu Tuhan memberi perumpamaan untuk kita melihat sikap hati kita. Ini loh sikap hati kita ini gimana? Nah, saudara, sikap hati Anda terhadap peristiwa-peristiwa, baik itu sanjungan maupun itu hinaan, tidak akan menjadi penentu hidupmu menyenangkan Tuhan apa enggak. Nangkap saudara? Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi itu sikap kita lah yang menentukannya, bukan peristiwanya. Klik. Nah, jadi sikap adalah masalah terpenting dalam dunia ini. Klik. Nah, bukan peristiwa. Jadi bukan masalah persoalan orang ini nggak cocok sama saya. Ini biangnya nih, nggak cocok kita. Bukan itu persoalannya. Yang menjadi persoalannya yang menentukan adalah arah hidup kita adalah sikap kita menghadapi akan hal itu. Mau jadi pedagang, mau jadi apapun saudara, di dalam hidup kita mau jadi pendeta sekalipun, sikap kita menghadapi persoalan itu yang menentukan arah hidup kita ke depan. Bukan peristiwanya. Peristiwa beda-beda, tapi sikap kita itu harus diubah oleh Roh Kudus. Nah, saudara, oleh sebab itu klik. Nah, oleh sebab itu kita mudah mengenali kesombongan yang mencolok. Betul nggak? Ini orang jalan ke gereja sombong amat. Gampang kita ngelihatnya. Ya enggak? Kelihatan. Karena kita juga biasa sombong gitu, jadi tahu ngelihat orang, oh ini sama nih kayak gua. Istilahnya. Ya kan? Tapi saudara, namun ada kesombongan yang tersembunyi yang tidak kita sadari. Nah ini yang gak bisa kelihatan orang, tapi kita sombong. Ini mesti dibuang loh saudara, karena dosa bukan pertama di Taman Eden. Dosa yang pertama bikin malaikat jadi iblis itu ini. Sombong. Dia mau jadi sama seperti Allah. Nah, saudara, jadi jangan ada sombong di itu kita, dikikis. Sampai saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Yeremia itu 9 ditulis gini 28. Ditulis gini. Orang boleh bangga. Bangga itu kan sebetulnya sombong juga. Tapi Tuhan tulis, kamu boleh bangga. Bangganya bukan karena apa, tapi bangga karena kamu mengenal Allah. Jadi kalau kamu mengenal Tuhan, boleh bangga kita. Itu kebanggaan kita. Sebetulnya kalau kita mengenal Tuhan, kita nggak usah ngebanggain, orang lain tahu kok. Orang lain tahu, benar saudara. Serius benar. Saudara ketemu orang, Pak, kok wajah Bapak kayak ada bersinar ya? Dari mana? Tahu dari mana? Dari keintiman saudara dengan Tuhan. Siapa yang mewakili itu? Musa namanya.
Keintiman, hadirat. Nah, saya nangkep, sudah mantap itu sebetulnya. Kalau kita udah lama masuk hadirat Tuhan, kita tadi ketemu tim care ya, kita cas lagi di situ. Nggak ada orang lain bisa cas. Saya ngomong tadi, nggak ada orang lain bisa cas. Suami kita juga nggak bisa, istri kita juga nggak bisa. Nyebelin ada, ngecas susah. Ya apa enggak? Kalau saudara udah ini, kalau udah mulai kehilangan intinya, kita bahasa handphone aja ya. Kalau udah low bat, saudara, nggak bisa, saudara. Kitalah yang mesti ngecasnya. Cari kabel yang pas, saudara. Dicas lagi, oke? Nah, kita melihat, saudara, memperhatikan gimana kita mengenali kesombongan yang tersembunyi itu. Ayo, klik. Nah, saudara tahu cerita ini karena udah ditulis kan? Ada cerita Naaman dan Gehazi. Nah, saudara, Gehazi itu adalah anak buahnya bujang. Bujang artinya pembantunya Nabi Elisa. Nabi Elisa ini, saudara, hidupnya dia bergantung sama Tuhan. Sampai, saudara, apa yang belum terjadi ya, apa yang belum terjadi itu Tuhan udah kasih tahu dia. Apakah Gehazi mengalami mujizat sama seperti Nabi Elia? Tentu. Elisa, apakah dia melihat? Justru dia yang ngasih tahu. Masih ingat gak? Dia kasih tahu gini. Tuhan, itu aku melihat, wah, orang Aram habis sudah ngepung nih. Gimana gawat kita ini? Ya. Lalu Elisa bilang gini, udah di pihak kita lebih besar dari itu. Artinya Gehazi ini jadi bujang punya pengalaman iman dong. Maksudnya punya pengalaman mujizat tanda ajaib kan. Dia punya pengalaman dong. Nah, saudara, pada waktu seorang panglima ya itu dari Aram namanya Naaman datang. Tahu nggak, saudara? Nggak disuruh ke rumah, dia hanya panggil bujangnya. Ya, kamu kasih tahu, suruh dia mandi, ya, di Sungai Yordan 7 kali. Nanti udah sembuh. Ya panglimanya nggak enak dong, orang namanya panglima udah pangkatnya di sini udah berat gini, ngomong apaan nih? Suruh mandi situ apa nggak ada di tempat kita banyak, ada Sungai Parpar, dia bilang itu bagus, saudara, memang itu. Airnya bening, ngapain situ? Tapi pembantunya, makanya saudara, jadi pembantu itu orang yang di samping pemimpin itu jadinya Gehazi atau jadinya pembantunya Naaman. Pembantu Naaman ini bilang gini, saudara, pembantunya itu bilang gini, Tuhan, memang air di sono banyak, tapi kenapa kita nggak mau coba? Coba aja, dibilang. Nggak ada salahnya kan? Lalu tuannya pikir, iya juga sih ya. Dia coba, saudara. Ayo hitung sama-sama. Ya, saudara, kok nggak bisa hitung kayak mbak saya di rumah. 2, udah. 2 kan? Bener kan? 2. Udah sembuh, saudara. Dia lihat sembuh. Malah ditulis, saudara, kulitnya itu kayak bayi. Sembuhnya. Jadi udah, saudara. Pada zaman itu mungkin gak ada operasi kali ya. Tapi kalau sekarang ini, kayak gini nih operasi aja dah. Gak kenal ntar malaikat. Nah, saudara, oke, itu hanya canda aja dah. Udah ya, jangan dipikirin. Ada duit operasi lah gitu. Ya. Nah, sembuh, saudara. Selesai sembuh, dia bilang, aku mau ketemu Tuhan kamu. Dia datang dong, ketemu Tuhan, dibawa sama Gehazi, ketemu Tuhan. Dia mau kasih yang, waduh, saudara, namanya orang ya. Saudara tahu sendiri,
kalau ke rumah sakit berobat berapa duit nih sembuh nih. Apa aja yang dia ini mau dikasih kan. Lalu Nabi Elisa bilang tidak. Istilah bahasanya gini, apa yang Tuhan kasih aku cuma-cuma, pulanglah dengan cuma-cuma, jadilah saksi. Nah pulang dong Naaman. Waktu pulang saudara ada yang ngejar. Ada yang ngejar, siapa yang ngejar? Gehazi. Dia bilang Tuan. Ya, di rumah tuanku ada orang, ada tamu, datang tamu. Ya, ini udahlah itu ngebohong. Jadi saudara waktu dia ngebohong dikasih saudara. Dikasihnya bukan dikit loh. Coba saudara baca Alkitab itu di 1 Raja-Raja itu pasal 5. Bukan dikit loh, dikasihnya banyak. Nah, dikasih banyak, pulanglah Gehazi ini. Dia nggak ngasih tahu tuannya kan? Jadi kalau saudara hidup jadi tuan yang rohani, nggak usah dikasih tahu. Karena dia intim dengan Tuhan. Nah, jadi orang-orang yang di samping dia membantu dia nggak usah ngomong, dia tahu. Dia pulang. Lalu pulang saudara. Pulang. Pertanyaannya apa? Siapa tahu? Pertanyaan Nabi Elisa gini. Gehazi, dari manakah engkau? Saudara, kadang-kadang orang yang intim dengan Tuhan jangan dibohongin. Nah, dia udah tahu. Nah, sehingga saudara, singkatnya ginilah saya cerita, jangan panjang ya saudara ya. Singkatnya Nabi Elisa bilang gini, apa yang ya terdapat di Naaman itu kembali ke kamu. Sudah tahu, tadinya orang hidupnya aman-aman lah pokoknya. Karena serakah itu jadinya apa? Dia, saudara, bukan hanya dia loh. Kalau saya baca terus, saudara, bukan hanya dia, Gehazi yang itu. Sampai keturunannya itu jadi orang kusta loh saudara. Nah, jadi untuk itu ayo hati-hati ya. Kesombongan tersembunyi di balik. Kenapa dia bisa melakukan itu? Saya baca terus saudara, cuma saya singkatkan ini. Gehazi ini bilang, aku ini udah setia melayani. Kapan dong aku menikmatinya? Melayani aja hanya puji Tuhan. Salaman pulang, aku melayani. Gehazi itu saudara, karena kalau melayani zaman dulu itu apa yang dimakan Nabi, dia ikut makan juga saudara, nggak ada gaji loh. Nah saudara, lalu dia bilang ini kesempatan, bukankah ini gua udah capek melayani ini, capek, kapan ada kesempatan ini? Saudara hati-hati ya, jangan ngambil kesempatan untuk itu. Bagi Tuhan itu nggak ada komprominya. Nah, kadang-kadang kita pikir wajar. Catat ya yang pertama ya, kesetiaan. Dia ini setia saudara, puluhan tahun dia ikut Nabi. Kesetiaan. Tapi satu kali saudara, kita terbujuk oleh keinginan diri kita sendiri, hilang loh kesetiaannya. Oke, saya teruskan dulu supaya cepat. Yang kedua, klik. Nah, yang kedua ada namanya Yunus. Tahu Yunus, Nabi Yunus, Tuhan suruh. Datanglah firman Tuhan. Dia dengar firman Tuhan loh. Ini, datanglah firman Tuhan. Yunus, kira-kira gitu. Pergilah ke Niniwe. Aku mau menyelamatkan ini. Saudara, Niniwe itu adalah kota yang sering ngebully orang Israel pada waktu itu. Jadi saudara, si Yunus ini kepengennya orang Niniwe itu binasa atau selamat? Binasa. Makanya waktu dia diutus sono, dia tahu kalau Tuhan nyuruh itu pasti mesti pergi. Iya ya Tuhan. Tapi dia perginya ke Tarsis. Kabur. Kalau Tuhan panggil saudara, saya masih ingat nyanyinya Pak Niko kemarin saudara, katanya suaranya hilang. Jawabnya cuma satu.
Ku jawab ya, ya, ya. Jadi kalau Tuhan panggil kita kemana, pergi aja dulu. Saya ingat saudara, kita berdua juga pengen kabur kok. Ngapain ke Padang? Benar, kita pengen kabur kok, benar. Semua saudara logika faktanya, semua saudara ngomong, ngapain lu ke Padang? Tapi saudara, satu hal saya ngomong sama istri saya, udah kamu tunggu sini dulu. Kalau waktunya Tuhan suruh kita, oke lah. Ya saya doa terus, saya nggak maksa saudara, walaupun suami istri kita nggak pakai paksa-paksa. Tuhan yang maksanya. Datang pendeta punya karunia Yakub Kurin ya, punya karunia nabi, dia bisa tahu, doain. Ayo, makanya saya bilang orang hidup intim dengan Tuhan nggak bisa diakalin karena dia Tuhan yang ngomong nangis ya dikasih bawang bombay kali, tuh nangis bombay namanya. Akhirnya pergi saudara. Nah waktu bilang pergi Tuhan atur semua, mau PTT prakteknya semua ke Padang, ayo. Tuhan bisa atur dong semuanya. Nah nih dia pergi ke Tarsis ya. Singkat aja, saya nggak mau cerita dia pergi kelamaan. Akhirnya Yunus ini pergi. Saudara tahu, dia ngabarkan Injilnya itu, saya kasih saudara gayanya ya. Dia gayanya selengean. Hengki misalnya dia ketemu gitu orang siapa, dia kenal namanya. Lu orang Niniwe kan? Tobat lu, Tuhan mau binasain lu. Tobat lu, ya, tobat lu ya. Nah, pasti dia datang, dia kenal-kenalan dong. Maksudnya dengan orang, maksudnya Pak Wisnu, dia tahu namanya, lu tobat lu, mau mati lu, tobat lu. Dia ngomongnya pokoknya gitu. Nggak kayak begini, selengean aja pokoknya. Maksudnya gini, supaya lu jangan dengar dah, supaya lu binasa nanti. Karena dia tahu kalau Tuhan udah ngomong itu, pasti dilakukan sama Tuhan. Nah saudara, ini ada satu kesimpulannya. Jadi ada loh orang saudara, jadi pelayan Tuhan tapi hatinya itu gak ingin orang lain selamat. Ini Yunus. Dia gak ingin. Kalau boleh orang lain binasa dah. Kalau saudara punya hati gitu, itu sebetulnya ada satu dosa tersembunyi, ada kesombongan tersembunyi. Nah, terus kita lihat ya. Yunus taat. Tuh, kelihatan kan saudara? Kelihatan kan baca aja. Yunus taat untuk menyampaikan firman Tuhan. Namun ketika seluruh kota Niniwe bertobat dan Tuhan mengampuni. Bayangkan saudara, khotbah selengean gitu istilahnya. Lu jangan macam-macam loh. Ya gitu. Selengean istilahnya khotbahnya. Tapi Tuhan yang ini kan, bukan soal khotbah kamu gimana, yang nyelamatin itu Tuhan. Selamat mereka semua, mengampuni. Yunus mulai marah. Dia marah saudara. Karena apa? Kehendak dirinya itu enggak tercapai. Ada enggak dalam hidup saudara dengan seseorang, dengan orang lain apa? Hati saudara rasanya enggak tercapai nih, Tuhan kok bikin dia diberkati gini, kok gua enggak ya? Lu salah Tuhan apa? Nah, nih akhirnya Yunus bilang gini, aku tahu engkau Tuhan yang maha mengasihi, tetapi mereka tidak layak diampuni Tuhan. Mereka ngebully bangsaku. Sama kayak kita sekarang. Ya kalau kita ngalamin kayak gini, kayak dia juga gitu. Tapi jangan saudara, ayo kita balik. Ini saudara, kita udah taat melayani, tapi kita nggak taat firman Tuhan. Berhenti. Kita lewat dulu. Ada satu lagi. Kita kembali. Klik. Nah, anak sulung. Saudara, anak sulung itu anak yang baik loh. Dia nggak pernah keluar rumah. Dia nggak pernah mengkhianati orang tuanya. Dia melayani orang tuanya semua, saudara. Malah anak kecil yang sedikit bahasanya kurang ajar. Bapak belum mati minta bagi harta. Hartanya dihabisin, saudara. Ini berbicara tentang orang yang hidup berdosa ya. Nah, saya lihat anak sulung ini, anak yang baik, tidak pernah memberontak, sangat membela bapaknya. Wah, namun ketika
adiknya yang kurang ajar pulang dan dipestain lagi saudara. Dikasih jubah. Ya dikasih jubah. Bapaknya datang ke dia. Ayo mungkin kalau bahasa kita koko ya, koko apa-apa. Kok ayo masuk adikmu yang hilang kembali lagi. Enggak. Aku enggak sudi. Saudara, kadangkala hidup kita. Aku udah ngelayani bertahun-tahun Tuhan. Enggak pernah enggak itu. Aku ke gereja rajin Tuhan. Kenapa masalah ini datang ke Tuhan? Lu salah kali Tuhan. Tahu? Kadang-kadang kita nyalain Tuhan. Ada apa? Sebetulnya ada kesombongan juga dalam diri kita. Karena kita pikir bahwa kalau Tuhan itu memberkati kita karena kita ini berjasa kepada Dia. Kita ingin Dia balas jasa dengan kita. Kalau Tuhan balas jasa gitu, semua pendeta itu lebih kaya dari saudara karena tiap hari tinggal di gereja. Tapi saya percaya sih, zaman sekarang ini nggak zaman dulu. Zaman sekarang ini pendeta lebih kaya-kaya. Iya loh saudara, pendeta-pendeta sekarang bisa traktir. Kalau dulu enggak saudara. Pak pendeta mau makan di mana, baru mau keluar duit aja, jangan. Karena memang dia tahu pendetanya miskin dulu. Jadi jangan cemburu sama pendeta sekarang saudara. Karena udah zamannya. Karena siapa yang bikin? Ya Tuhan juga memberkati dia. Tapi saudara sendiri yang ngebikin. Coba kalau saudara traktirin terus. Dia kan lebih miskin dari saudara. Nangkep saudara. Makanya kita belajar. Apa yang firman Tuhan bilang, lebih berkat memberi dari penerima. Nah, ini saudara, dia marah. Kenapa? Sebetulnya ada kesombongan. Aku ini udah melayani nih Tuhan, udah sama-sama dengan Engkau. Nih, pernah nggak di hati kita rasanya kalau orang ini baiknya jangan dah, ya. Kita yang milih untuk Tuhan. Saudara, saya lebih dalam lagi mengenal untuk hal ini kalau saudara belajar mulai nanam. Kalau orang nanam itu betul saudara. Saudara mesti pilih bibit yang itu, yang jelek udah buang aja deh. Waktu saya nanam gitu saudara, Tuhan ngajar saya. Kamu lihat nak, hukum dunia dengan hukum sorga itu lain. Hukum dunia, bibit yang ngambang, tahu ngambang? Yang ngapung itu mesti dibuang, nggak bakalan tumbuh. Kamu mesti itu. Tapi Tuhan bilang gini, yang ngambang atau ngapung pun itu bibit. Aku yang menentukan. Saudara, kadang-kadang ada di hati saya. Saya nggak tahu di hati saya. Kadang-kadang kesel. Aduh, ini kalau bisa nggak usah dah. Tapi nggak bisa dengan Tuhan, saudara. Kerajaan Allah nggak gitu. Dia mau semuanya. Nah, klik. Lagi ini. Nah, saya mau nyimpulkan gini ya. Gimana kita tahu ya hidup kita dalam kesombongan? Gimana kita tahu? 10 pengintai diutus 12. Mereka melihat 10-12 orang ini sama-sama melihat keajaiban yang Tuhan mau kasih negerinya. Apa yang mereka lihat? Itu memang negeri yang penuh susu dan madu. Sampai kalau saudara lihat gambar-gambar ilustrasi, kalau saudara buka tentang ini, anggurnya itu saudara dari sini, kalau digotong itu sampai ke sini kira-kira kalau setinggi saya gini ya 1,5 meter lah gitu. Saudara pernah nggak lihat tandan anggur segitu? Beli di pasar mana nggak kelihatan, paling segini ya. Ini sampai itu. Itu subur. Nah, lalu pulanglah mereka. Singkatnya gini, mereka pulang dan mereka masing-masing lapor. Ayo laporan. Saya ingat-ingat kayak tim care aja laporan. Gimana hari kerja kamu ini? Diam aja, nggak lihat apa-apa. Nah, 10 ngelapor. Dia bilang gini, Bapak,
Ya kan Musa kan, Pak Musa, kami lihat memang negeri itu penuh susu dan madu, itu makmur sekali. Bagus, sampai orangnya tinggi gede. Nah, tinggi gede, ya tinggi gede, bukan gede pendek. Bukan. Nah, tinggi gede. Jadi mereka lebih besar dari kita. Kita itu seperti belalang, tau gak? Tinggal diinjak, dipenyet udah. Memang daerah itu bagus. Nah, saudara, apa yang mereka lihat? Fakta enggak? Fakta. Fakta bahwa negerinya memang begitu. Orangnya tinggi gede, subur. Lalu ditambah lagi teman yang lain, ya benar Musa, mereka itu karena minum susu dan makan anggur, madu, susu itu karena begitu maksudnya vitaminnya itu sehingga mereka bergizi, mereka itu tinggi gede. Tapi kita ini mau ngelawan dia, nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Saudara lihat ya, dunia selalu memberi fakta dan logika. Realita enggak? Realita. Kalau selama saudara hidup ikut Tuhan, bertahun-tahun saudara ikut Tuhan, masih hidup dalam fakta dan realita, dunia bilang benar. Tapi kalau saudara ikut Tuhan masih dengan cara itu, saya mau kasih tahu saudara, neraka yang saudara dapat, bukan surga. Ikut Tuhan itu enggak gitu, karena melampaui itu. Saya bersyukur dengan cerita ini. Datang dua orang saudara. Dia datang dengar itu langsung dia ambil bajunya, dia koyak bajunya, tapi karena jatuh dikoyak kesusahan. Ya, kepanasan. Kalau saya mah kepanasan, saudara. Dia buka, marah. Bukan begitu Bapak Musa, dia bilang. Memang negeri itu yang ini. Fakta, logika, realita memang begitu. Tetapi ada satu fakta yang harus kita pegang. Bahwa Tuhan udah berjanji, Tuhan pasti menepati. Saudara hidup yang mana? Saudara hidup yang mana? Ya, sebelum sempurna, saya bersaksi dulu untuk saudara. Mata saya udah 1 hari 2 hari saya nggak tetesin. Tadinya dokter bilang operasi, tuh ketemu Bu Sherly tuh kita sama-sama. Ya, dokter bilang operasi ada katarak itu. Saya bilang bisa nggak cara lain? Cara lain saya doa sama Tuhan, Tuhan bilang ini kurang nangis. Kalau kurang nangis apa? Kurang hidup dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, kurang merasakan kehadiran pribadi Tuhan. Hanya jadi gembala, tapi gak ngerasain kata Tuhan. Kamu udah mundur. Saya kembali pada Tuhan, saya ambil waktu sendiri. Saya tahu, air mata itu yang nyembuhin. Yang Tuhan sembuhkan, pakai itu kembali. Sehingga saya terang ngelihatnya. Ngelihat saudara terang saya. Ngelihat Bu Sherly baju merah, ini kuning, saya bisa itu. Kalau dulu saudara buram, nggak jadi operasinya. Jadi Tuhan itu sanggup. Saudara mau pegang fakta, data dunia atau data Bapa di sorga. Itu aja, kita hidup di dunia sama kok, ngadepin semua orang mesti kerja. Pak Wisnu mesti nyetir mobil berjam-jam. Ada yang ini, semua kita. Tapi saya mau katakan, berkat itu Tuhan yang nentuin. Jadi saudara, ayo kita ikut. Nah, di sini faktanya saudara. Akan tetapi, coba saudara baca yang bawah ya, Yosua dan Kaleb. Saya percaya semua Yosua Kaleb di sini punya iman itu. Baca yang bawah. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menyertai kita. Kita pasti menang. Mari segera maju dan menduduki tanah itu. Saya tahu, karena akibat ini seluruh orang Israel itu mati, nggak bisa masuk negeri perjanjian.
hanya dua orang ini, Kaleb dan. Tapi saya mau nutup ini bukan karena hanya Kaleb Yosua masuk situ, tapi saya mau nutup gini. Klik lagi. Nah, klik. Saudara, pada waktu saudara mau lihat, iman itu berbicara gini. Bukan soal mayoritas, minoritas. Seringkali di gereja, kalau udah nggak bisa apa-apa lagi, kita voting. Voting dah. Kita voting yuk. Suara siapa lebih banyak? Itu DPR MPR. Ya. Tapi kalau di gereja, saudara hidup suami istri pun jangan pakai voting-voting. Hidup suami istri pun saudara hidup dengan Tuhan nggak ada votingnya. Saya mau kasih tahu saudara faktanya di sini bahwa minoritas itu di Alkitab lebih menang daripada mayoritas. Karena apa? Karena dia pegang janji firman Tuhan. Ini saudara, mayoritas pasti menang kalau dunia. Kenapa? Gitu kan maksud Anda, apakah mereka realis? Benar realis itu. Orang banyak, mana mungkin. Tapi mengabaikan Tuhan. Namun di dalam Alkitab yang mayoritas itu selalu kalah. Minoritas yang menang. Saudara, kita hidup bukan soal mayoritas minoritas, tapi kalau hidup kita disertai Tuhan. Yosua, Kaleb bilang, kita pasti menang. Ayo kita maju mendudukinya. Sekali lagi jemaat home saya bilang, ayo kita maju, raih apa yang rencana Tuhan dalam hidup kita. Belum apa-apa sekarang kita raih. Tapi bukan karena fakta dan realita dunia. Tapi itulah iman percaya kita pada Tuhan. Oke? Iman percaya kita pada Tuhan. Coba klik lagi. Dikit. Nah, apa bedanya kalau gitu? Kelompok mayoritas mempercayai Tuhan juga. Tapi hanya sekedar sebagai salah satu faktor. Kalau nggak ada lain, ya udah baru Tuhan penentu di antara berbagai faktor lain. Kalau saudara, Tuhan itu hanya menjadi faktornya karena saudara anak Tuhan ini. Saudara paling sengsara hidup kita sekarang ini. Karena iblis segera datang. Dia akan menekan dengan ekonomi, dengan segala sesuatu dalam hidup saudara. Mulai dengan logika fakta. Namun bagi Yosua dan Kaleb yang minoritas, memandang Tuhan sebagai satu-satunya faktor penentu. Jadi kalau saudara taruh Tuhan itu menjadi faktor penentu hidup saudara, makanya cari dulu kerajaan Allah. Kalau Tuhan itu menjadi utama penentu, saudara, dalam semua keputusan dalam menjalani kehidupan, bisnis apapun, rumah tangga, kalau saudara taruh itu, maka saudara akan pulang dari tempat ini. Saudara akan bilang, aku orang bahagia hari ini. Aku orang bahagia hari ini. Nah, saudara, jadi apa yang engkau alami hari ini? Ambil Tuhan dulu. Nah, terus ya, saya teruskan dulu. Mau cepet. Ya, klik. Nah, ini saya mau intinya. Saya mau ini saudara. Dari semua kesombongan tadi. Saudara, pada waktu mereka maju berdua ya. Ke Musa, Kaleb dan Yosua. Nah, atas penentuan Tuhan, maka Yosua dipilih menjadi pemimpin. Dan mulai nangkep nih cerita saya sebetulnya. Kaleb iri nggak? Kaleb sakit hati nggak? Kaleb nggak sakit hati karena dia tahu janji Tuhan untuk dia. Itu sebabnya pada waktu saudara Yosua menjadi pemimpin, mereka berdiri berdua. Dia bilang, teman, gua nggak iri dengan kamu jadi pemimpin, tapi gua hanya mau ngingetin lu, ada janji Tuhan lewat Musa yang harus aku lakukan. Aku umur 85 tahun, tapi kekuatanku sama kayak kita masuk. Ayo dong kasih janji itu. Tahu saudara, orang yang hidup dengan Tuhan, dia gak iri dengan keberhasilan orang lain. Tapi dia harus fokus dengan apa yang Tuhan panggil hidupnya. Kadangkala hidup kita ini banyak iri dengan orang lain, kenapa?
karena kita melihat orang lain lebih berhasil, kita kurang berhasil, karena kita tidak tahu di mana kita dipanggil. Sehingga kita dipanggil, kita ingin mengambil, saudara. Karena kita nggak tahu, kita ingin mengambil panggilan orang lain. Kalau saudara lakukan itu, saudara nggak akan berhasil. Saudara, sampai ya Kaleb itu menerima Hebron. Dan sebelum sampai itu ada ayat firman Tuhan yang bilang gini. Nggak ada orang yang jiwanya seperti Kaleb. Saudara baca, hatinya lain. Hatinya lain, saudara. Itu sebabnya saudara saya belajar. Tuhan, saya bilang, saya nggak mau pergi kalau itu bukan yang Tuhan. Itu bukan panggilan saya nggak mau. Makanya saudara, saya dipanggil untuk udahlah kamu sekolah lagi katanya, kamu jadi dosen lah. Saya nggak mau, karena memang panggilan saya nggak gitu. Kalau dipanggil kemana-mana, suruh ke hutan ini, ke hutan itu, ya memang panggilan saya situ, saya mau. Jadi saudara, orang yang melakukan bukan panggilannya, bahaya loh saudara. Nah, oke, udah habis ya sebentar. Udah terakhir tuh ya. Jadi saudara gini, ada nggak di hati kita itu? Yang bahaya itu gini saudara. Karena semua alat media saya Tuhan izinkan untuk nggak berfungsi semua. Jadi pakai alat tradisional aja ya saudara ya. Saya baca dulu catatan terakhir saya. Jadi kesombongan yang paling bahaya bukan yang membuat Anda merasa di atas orang lain. Bukan itu. Tetapi yang membuat Anda merasa lebih layak diterima Tuhan dari orang lain, itu yang lebih bahaya. Aku lebih layak loh Tuhan. Dia gak layak. Sehingga saudara, siapa yang mengangkat engkau menjadi hakim bagi orang lain? Kalau engkau diberi talenta yang luar biasa, bilang Tuhan, terima kasih. Kalau yang gak bisa, ajarin. Karena Tuhan memberi talenta. Saya belajar itu saudara. Tuhan kasih tahu saya. Kalau orang nanya, oke, saya kasihin semua. Sampai orang yang begini saudara, minta sharing, cool, ayo aja. Komsel. Saudara, tuh sama istri saya, dia ngobrol sama pemiliknya, saya disuruh komsel gitu. Nggak taunya saudara, orang yang begini komsel itu hafal semua ayat. Kalau saya ngomong, Pak, ini di Yohanes 4:24 ada satu kali penyembah benar akan menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran. Ini begini apa lempeng saya pikir ya. Nah, udah. Hafal. Itu saya bilang kita harus hidup dalam roh, makanya kita harus banyak menyembah. Betul Pak. Dan hanya Bapa di sorga yang tahu apa yang kita, kalau kita bahasa roh Bapa di sorga yang tahu. Nah itulah Roma 8 ayat 29. Ayo, maka ayo jemaat, saya himbau. Kita nggak gini kan? Kita lempeng kan? Jangan ketemu orang gini kita dianggapnya gini, nggak ngerti firman. Aduh, saudara. Sehingga saudara, ayo banyak hal bagi kita. Jadi kalau panggilan Tuhan, jadi panggilan Tuhan saya tahu. Saya itu menyala-nyala kalau ketemu orang untuk ngobrol gitu, nyala-nyala. Kalau disuruh untuk diem aja, makanya saudara untuk pendoa, kalau pendoa jangan, saya nggak itu dari situ. Kalau saya doa sendiri baru itu. Kalau doa rame-rame saya agak susah. Karena panggilan saya nggak di situ. Panggilan saya berdoa sendiri gitu. Merenungkan. Nah, jadi saudara, untuk itu kita akhiri ini ya. Mari. Jangan punya di hati kita. Kesombongan itu orang nggak lihat. Tapi ada dalam hati kita. Jangan ada di hati kita untuk singkir menyingkir orang. Jangan.
nggak kelihatan, tapi itu dosa. Saya mau bilang, Tuhan itu sayang sama semua. Jangan kita jadi anak sulung, jangan juga kita jadi gahasi. Tuhan pasti bales apa yang kita ini. Saudara, akhirnya saya mau katakan, kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan sesuai dengan itu, Tuhan itu balas, saudara. Tuhan bisa gerakkan siapa aja untuk bantu kita. Dulu waktu saya baru pertama menikah, istri saya gak ngerti ini orang kok ini. Tapi sekarang dia mulai ngerti, malah dia lebih ngerti dari saya. Kalau Tuhan yang bela, itu Tuhan akan mengatur orang datang. Pokoknya kita berdua saling mensupport lah. Lagi capek-capek ya, kadang-kadang doa. Istri saya panggil, "Pak, mujizat datang, Pak." Ya begitulah kita berdua. Karena hidup kita nggak ada pengharapan siapa aja. Kita hanya bersyukur anak kita diberkati, semua dia bisa ini. Nggak ngerongrong kita, pokoknya diberkati Tuhan, itu doa kita cukup bagi saya. Dan hidup kami Tuhan juga berkati. Dan semua jemaat, tim core semua kita doa Tuhan berkati mereka. Supaya mereka juga nggak ngerongrong. Kan kalau ngerongrong kan repot. Datang ke rumah Pak Pendeta pinjem dong. Mah. Itu Hengki bilang, alamak itu. Ya kan? Tapi semua enggak diberkati Tuhan, kita doa gitu. Jadi saudara, ayo sebelum kita masuk perjamuan, buka hati kita. Jangan ada dosa apapun, kesombongan kecil aja. Kalau Tuhan ingatkan, kita ayo ya. Ayo saudara. Tes terakhirnya gini, kalau masih ada kesombongan di hati kita, maka kita lebih peduli siapa yang benar. Kita nyari benar salah dalam kehidupan kita. Kalau masih cari benar salah, hidup kita masih ada kesombongan. Tetapi gini Tuhan bilang, ya, kesombongan hati yang peduli dengan apa yang benar, itulah namanya kerendahan hati. Jadi kita harus peduli apa yang benar, bukan benar dalam arti kata gini loh, bukan nyari salah benar. Tapi kebenaran firman Tuhan itu harus mengalir dalam hidup orang. Ya, kebenaran satu salah benar, 10, 9 gitu salah benar. Tapi kebenaran ini, kebenaran seperti yang Yesus lakukan, itu yang kita lakukan. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah rangkaian kegiatan yang akan berlangsung di GBI Home Palem Galaksi dalam minggu ini. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam kasih, pengenalan akan Tuhan, dan kebersamaan sebagai keluarga rohani. Mari kita awali setiap minggu dengan kekuatan dari Tuhan melalui doa pagi. Setiap hari Senin pukul 6 pagi kita akan berkumpul secara online melalui Zoom untuk menaikkan ucapan syukur dan permohonan kepada Tuhan. Bangun lebih pagi, siapkan hati dan mari mulai hari dengan doa yang menguatkan iman kita. Mari kita terus menabur doa bagi lingkungan dan kota kita melalui doa keliling. Kegiatan ini diadakan di hari Senin pukul 7 malam. Kita akan berdoa bersama di berbagai titik, memohon agar kasih dan damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap tempat yang kita doakan. Ayo, ikut ambil bagian karena doa orang benar besar kuasanya. Jangan lewatkan PPW Night saat dimana kita bersama-sama memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan. Ibadah ini diadakan setiap hari Selasa pukul 8 malam, onsite di gereja GBI Home Palem Galaksi, dan juga online via Zoom. Mari hadir dan rasakan hadirat Tuhan yang memulihkan, serta menguatkan setiap hati yang datang kepadanya. Bagi para wanita yang rindu menjadi pendoa dan penopang keluarga, mari bergabung dalam ibadah doa wanita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Saat di mana para wanita Tuhan bersatu hati berdoa, memohon pimpinan dan kasih karunia-Nya untuk keluarga, gereja, dan bangsa kita. Untuk seluruh keluarga yang rindu semakin diberkati dan menjadi berkat, mari bergabung dalam Cool Bless Family yang berlangsung setiap hari Kamis pukul 8 malam melalui Zoom. Waktu yang indah untuk saling menguatkan,
bertumbuh dalam firman dan berbagi kasih di tengah keluarga rohani kita. Bagi para dewasa muda, jangan lewatkan persekutuan yang seru dan membangun iman, yaitu Kul Dewasa Muda, setiap hari Kamis pukul 8 bertempat di rumah Ibu Susanti. Datang dan alami persekutuan yang hangat, penuh sukacita, dan saling menguatkan dalam kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi di Gereja Home PG, inilah care team kita yang dengan sukarela dan penuh kerinduan hati siap bergantian melayani saudara-saudari seiman. Mereka adalah care team 1, 2, dan 3. Setiap senyuman, setiap sapaan hangat, setiap bantuan kecil, dan setiap doa yang kalian panjatkan adalah wujud kasih Tuhan yang nyata di tengah kita. Selamat bertugas, selamat melayani. Kiranya Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja memberkati setiap langkah pelayanan kalian, memberi kekuatan baru, sukacita yang melimpah, dan buah yang berlimpah untuk kemuliaan namanya. Bagi saudara-saudari jemaat yang merasa terpanggil Tuhan untuk ikut melayani, silakan hubungi panitia atau leader care team. Kami sangat membutuhkan lebih banyak tangan dan hati yang siap melayani bersama dalam kasih Kristus. Pelayanan kita semua adalah untuk Tuhan dan bagi sesama. Mari kita dukung satu sama lain dalam doa. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, Tuhan sedang menanamkan sebuah kerinduan di hati gereja kita untuk suatu hari memiliki rumah Tuhan yang menjadi milik kita bersama. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu mengambil bagian dalam pembangunan ini, dapat menabur melalui transfer ke rekening BCA 0730 507 305 atas nama GBI Palem Galaksi. Atau, Bapak dan Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan. Kiranya setiap benih yang ditaburkan menjadi berkat, dan Tuhan memberkati setiap hati yang memberi. Demikian pengumuman minggu ini, mari terus semangat dalam pelayanan, setia dalam doa dan bersukacita dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati.